Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kelancaran rizki, dipermudah semua urusan, dan semoga selalu melimpahkan rahmat serta keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam dunia sains, rasionalitas dan kecerdasan Yahudi telah menjadi perbincangan global. Dari Albert Einstein hingga ilmuwan-ilmuwan besar lainnya, nama mereka tidak asing di telinga kita. Namun, tahukah Anda bahwa warisan kecerdasan ini telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Sayangnya, kecerdasan yang mereka miliki seringkali digunakan untuk membangun justifikasi yang keliru, termasuk dalam keyakinan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Orang-orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa mereka akan disiksa di neraka dalam waktu yang terbatas. Mereka percaya bahwa setelah beberapa hari atau masa tertentu, mereka akan dibebaskan. Sedangkan orang lain akan menggantikan mereka dalam siksa tersebut. Namun, benarkah keyakinan ini? Ataukah ini hanya sebuah anggapan yang mereka buat untuk menghibur diri dari kenyataan yang lebih mengerikan? Dalam pertemuan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana keyakinan ini terbentuk, dari mana asalnya, dan bagaimana Al-Quran serta tafsir ulama membantahnya secara tegas. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Rasionalitas Yahudi dalam dunia sains tidak dapat disangkal. Dari Albert Einstein hingga ilmuwan-ilmuwan besar lainnya, kecerdasan mereka telah menjadi sorotan dunia. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kemampuan berpikir logis dan nalar ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan sejak masa Rasulullah SAW. Sayangnya, kemampuan ini tidak selalu digunakan dengan semestinya, terutama dalam memahami konsekuensi kekafiran mereka di akhirat. Orang-orang Yahudi memiliki keyakinan bahwa mereka akan mengalami siksa neraka hanya dalam waktu yang terbatas. Setelah itu, mereka akan digantikan oleh orang lain. Pemikiran ini bertentangan dengan akidah Islam yang menegaskan bahwa orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka. Keyakinan ini memunculkan berbagai justifikasi di kalangan mereka yang akan kita bahas lebih lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah membantah anggapan orang Yahudi tentang siksa neraka yang hanya bersifat sementara dalam firman-Nya. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80-81. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi kebahagiaan, yaitu Alkitab Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah, supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi kebenaran.
Hal itu adalah karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Quran Surat Ali Imran ayat 23 sampai 24. Dalam tafsir ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi beranggapan bahwa siksaan mereka di neraka hanya akan berlangsung selama 40 hari. Mereka percaya setelah masa tersebut, mereka akan dibebaskan dan kembali dalam keadaan suci. Dari mana asalnya pemahaman ini? Mari kita dalami lebih lanjut. Ibnu Abbas menambahkan bahwa dalam kitab Taurat kaum Yahudi tertulis bahwa jarak antara dua ujung neraka jahanam adalah 40 tahun perjalanan. Dan di dalamnya terdapat pohon zakum di dasar jahim. Mereka menyangka bahwa mereka dapat memanjat keluar dari neraka setelah melalui perjalanan tersebut. Ibnu Jarir juga mencatat dalam tafsirnya bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya Allah memasukkan kami ke dalam neraka selama 40 malam, hingga api neraka membersihkan dosa-dosa kami. Kemudian akan muncul seruan, keluarlah kalian, keturunan Bani Israel. Itulah perintah agar kami keluar. Maka tidak ada seorang pun yang diseru, melainkan ia akan keluar dari neraka. Kepercayaan ini kemungkinan besar berasal dari pemahaman yang salah terhadap ajaran Taurat yang asli, atau bahkan dari kitab-kitab yang telah mengalami perubahan. Dalam beberapa catatan sejarah Yahudi, terdapat konsep Gehenna yang sering disamakan dengan neraka dalam ajaran Islam. Dalam keyakinan Yahudi tersebut, Gehenna adalah tempat penyucian bagi jiwa-jiwa yang berdosa, tetapi hanya dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya mereka dibebaskan. Seiring berjalannya waktu, konsep ini semakin berkembang di kalangan Yahudi sebagai cara untuk menenangkan diri dari ketakutan akan siksa abadi. Mereka mulai beranggapan bahwa neraka bukanlah tempat tinggal yang permanen, melainkan hanya sebuah tahapan sebelum mencapai keselamatan. Namun, jika kita melihat sejarah lebih dalam, pemahaman ini bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Dalam ajaran Islam yang merupakan penyempurna dari wahyu-wahyu yang terdahulu, neraka adalah tempat abadi bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Klaim bahwa siksa neraka hanya sementara adalah bentuk kesalahan dalam memahami hukum Allah. Para ulama Islam juga mengkritisi konsep ini dengan menegaskan bahwa segala bentuk perubahan dalam kitab-kitab terdahulu merupakan penyebab utama munculnya keyakinan yang salah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa orang-orang Yahudi mengubah makna ayat-ayat Taurat sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga ajaran asli yang menyatakan kekekalan siksa bagi orang kafir pun turut mengalami penyimpangan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana keyakinan ini tertanam dalam ajaran mereka selama berabad-abad, dan bagaimana perubahan dalam kitab-kitab mereka telah menyebabkan pemahaman yang keliru tentang akhirat. Para ulama menegaskan bahwa anggapan ini hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menghibur diri mereka sendiri. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa siksa bagi orang-orang yang kafir adalah kekal dan tidak terbatas oleh waktu tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa mereka
dan tidak pula mereka diberi tangguh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 161 sampai 162. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan lebih lanjut. Mereka terjatuh dalam siksa neraka, kemudian berusaha untuk memanjat. Apabila mereka sampai di pohon zakum, maka berakhirlah masa siksaan mereka. Mereka telah menghususkan suatu bilangan tertentu, padahal mereka akan berada di dalamnya selamanya. Mereka menyangka dapat memanjat jahanam, padahal yang demikian itu adalah anggapan bodoh. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi salah dalam memahami konsep siksa neraka. Mereka meyakini bahwa mereka hanya akan melewati neraka sebagaimana orang-orang beriman yang juga diuji. Padahal kenyataannya mereka akan tetap di dalamnya selama-lamanya tanpa ada kesempatan untuk keluar. Ibnu Katsir menambahkan dalam tafsirnya bahwa kepercayaan ini berasal dari penafsiran keliru terhadap ajaran Taurat yang telah mereka ubah sendiri. Mereka menciptakan konsep penyucian sementara di dalam neraka untuk menenangkan diri mereka sendiri dari keyakinan bahwa siksa bagi orang kafir adalah abadi. Dengan demikian, tafsir ulama sudah jelas membantah klaim mereka. Siksaan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kufur tidak akan berakhir, dan mereka tidak akan memiliki jalan keluar. Hal ini merupakan bagian dari keadilan Allah bagi mereka yang menolak kebenaran. Orang-orang Yahudi membayangkan neraka sebagai sebuah tempat yang bisa mereka tinggalkan setelah melewati penderitaan sementara. Dalam keyakinan mereka, ada semacam jalur pelarian, yaitu dengan memanjat keluar dari neraka setelah menjalani hukuman selama 40 hari. Keyakinan ini bukan hanya keliru, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka menipu diri sendiri dengan anggapan bahwa mereka memiliki keistimewaan dibandingkan umat lainnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar bagi orang-orang yang kafir. Mereka yang telah mendustakan Allah dan Rasul-Rasulnya akan kekal di dalam neraka tanpa ada batas waktu. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya penghuni neraka yang kekal di dalamnya, mereka tidak akan mati dan tidak akan pula hidup." Hadis riwayat Muslim. Penyimpangan keyakinan seperti ini bukanlah hal yang asing bagi orang-orang Yahudi. Sejarah mencatat bagaimana mereka berulang kali menentang wahyu Allah dan menciptakan justifikasi untuk membenarkan kesalahan mereka. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana sifat kesombongan ini terus berulang sepanjang sejarah mereka. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan dalam kitab Taurat merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keyakinan keliru di kalangan Yahudi tentang neraka. Dalam ajaran aslinya, hukuman bagi orang yang menolak kebenaran telah dijelaskan secara tegas. Namun, dengan berbagai perubahan yang terjadi dari generasi ke generasi, beberapa bagian dari kitab suci mereka mengalami distorsi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa banyak ulama Yahudi mengubah makna ayat-ayat dalam Taurat agar lebih sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Salah satu perubahan ini adalah pemahaman tentang neraka yang awalnya dipahami sebagai hukuman kekal, kemudian dirubah menjadi tempat penyucian sementara sebelum mencapai keselamatan. Dalam catatan sejarah Yahudi, ditemukan bahwa ada beberapa kelompok yang tetap berpegang pada keyakinan bahwa neraka adalah tempat abadi bagi orang yang menolak kebenaran. Sementara kelompok yang lain mulai menafsirkan ulang ajaran ini sesuai dengan keinginan mereka. Akibatnya,
muncullah berbagai pandangan berbeda tentang siksa di akhirat. Dengan sebagian besar orang Yahudi lebih memilih pemahaman yang lebih menghibur bagi mereka. Namun, Islam datang sebagai penyempurna wahyu sebelumnya dan menegaskan kembali kebenaran yang sesungguhnya. Al-Quran menjelaskan dengan gamblang bahwa siksa bagi orang kafir bersifat kekal dan tidak ada pengecualian bagi kelompok tertentu, termasuk orang Yahudi yang menolak Islam. Dengan pemahaman ini, kita semakin memahami bagaimana perubahan dalam kitab suci mereka berkontribusi pada keyakinan yang keliru. Namun, apa dampak dari keyakinan ini terhadap kehidupan sosial dan spiritual mereka? Keyakinan bahwa mereka hanya akan disiksa di neraka dalam waktu terbatas telah mempengaruhi cara hidup dan mentalitas banyak orang Yahudi. Dengan anggapan bahwa hukuman akhirat hanyalah sementara, mereka cenderung meremehkan konsekuensi dari perbuatan dosa mereka. Beberapa kelompok Yahudi bahkan menganggap bahwa kehidupan di dunia lebih penting daripada urusan akhirat, sehingga mereka lebih fokus pada pencapaian materi dan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan doktrin sekularisme yang berkembang dalam peradaban barat modern, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi. Namun, keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa neraka bagi orang-orang kafir adalah kekal. Al-Quran dan hadis secara tegas menyatakan bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka yang mati dalam keadaan menolak kebenaran. Islam dengan tegas membantah keyakinan orang-orang Yahudi tentang neraka yang bersifat sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam banyak hadis bahwa siksa bagi orang kafir adalah abadi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azabnya, dan tidak diberi tangguh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 161 sampai 162. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa siksaan bagi orang kafir akan terus berulang tanpa henti. Tidak ada jalan keluar bagi mereka setelah mereka menolak kebenaran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperkuat konsep ini. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa beliau bersabda, "Dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku adalah pemimpin yang zalim, dan setiap orang yang berlebih-lebihan dalam agama hingga menyimpang, dan orang-orang kafir akan berada dalam neraka selama-lamanya." Hadis riwayat Muslim. Para ulama seperti Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, orang-orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Mereka akan kekal di dalamnya sebagai bentuk keadilan Allah bagi mereka yang menolak kebenarannya. Dengan demikian, keyakinan orang Yahudi tentang siksa yang sementara tidak memiliki dasar dalam wahyu yang asli. Itu hanyalah ilusi yang mereka ciptakan untuk menenangkan diri dari azab yang sebenarnya menanti mereka. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana orang-orang Yahudi telah membangun sebuah keyakinan yang salah demi menenangkan diri mereka dari ancaman azab yang kekal. Pemahaman mereka tidak berdasarkan wahyu yang murni,
melainkan pada distorsi ajaran yang terjadi selama berabad-abad. Islam datang untuk membawa kebenaran yang hakiki, bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya, dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di akhirat. Tidak ada jalan keluar bagi orang-orang yang menolak kebenaran setelah datangnya petunjuk yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari kebenaran berdasarkan wahyu Allah yang murni dan tidak terdistorsi oleh hawa nafsu manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.